Akhirnya setelah menunggu lama tibalah kesempatan untuk Umar Nurmagomedov menembus top 5 contender bantamweight dan ikut meramaikan persaingan ketat di divisi ini. Umar Nurmagomedov dikabarkan manajernya Ali Abdelaziz telah mencapai kesepakatan untuk bertarung melawan ranking 3 divisi bantamweight Cory Sandhagen. Umar is gonna fight Cory Sandhagen. Cory wanna fight him. He wants to fight Cory. Now they're working on a date. It's a done deal. Just they're gonna work on a date and get it done. Simple. Pertarungan mereka sempat di-booking dan menjadi headliner 5 ronde UFC Vegas 6 Agustus tahun lalu, namun harus batal karena Umar cedera. Umar pun digantikan Rob Font dan Cory Sandhagen sukses mengalahkannya dan naik ke peringkat 3. Dan di tahun ini pertarungan mereka yang tertunda akan kembali dijadwalkan UFC. Umar versus Sandhagen dikonfirmasi sudah mencapai kesepakatan, tinggal menunggu jadwal pertarungan dari UFC. Mari kita review dan prediksi pertarungan antara Cory Sandhagen versus Umar Nurmagomedov. Kita mulai dari sang penantang Umar Nurmagomedov. Selama Umar masih belum menembus top 5 contender, ia akan tetap mendapatkan masalah yang sama, yaitu kesulitan mendapatkan lawan. Sejak gagal melawan Cory Sandhagen karena cedera, Umar benar-benar kesulitan mendapatkan lawan. Situasi ini membuat Umar terlunta-lunta tanpa lawan selama 1 tahun lebih. Sejak meng-KO Raoni Barcelos di Januari 2023 lalu, Umar baru bertarung kembali di bulan Maret kemarin melawan Beskat Almahan. Namun kali ini Umar cukup beruntung. Ketidakjelasan situasi di top 5 bantamweight membuat Cory Sandhagen tergerak untuk melawan Umar. Namun melawan Cory tentu bukan hal yang mudah untuk Umar. Cory sudah melawan hampir semua top contender di bantamweight, sedangkan Umar belum pernah melawan top contender di divisi ini. Perbedaan pengalaman yang cukup jomplang ini tentu akan membuat Umar harus ekstra hati-hati dan berlatih lebih keras. Cory merupakan petarung yang all-rounded, ground game-nya sangat baik terutama jiu-jitsunya. Tapi meski begitu, tetap saja secara statistik di atas kertas ground game Umar masih di atas Cory. Hanya saja Umar harus berhati-hati dengan BJJ Cory yang kadang bisa menjadi jebakan yang mematikan. Cory juga mempunyai takedown defense yang cukup baik, maka Umar juga harus bersiap jika pertarungan harus dilakukan di atas kakinya. Striking Umar amat sangat bisa mengimbangi Cory, maka seharusnya hal ini tidak menjadi masalah besar. Namun walau bagaimanapun, striking adalah amunisi terkuat Cory Sandhagen. Akan lebih sulit menaklukkan Cory dengan striking. Diperlukan effort yang sangat besar dan akan sangat alot. Maka dari itu, Umar harus memaksimalkan ground game-nya. Ia harus bisa mempadu-padankan semuanya dan menjadikan ini pertarungan MMA sejati. Clinch game, takedown, wrestling, grappling, sambo, BJJ, judo, serta kickboxingnya harus bisa ia ramu menjadi racikan strategi yang mematikan. Yang jelas secara kemampuan Umar lebih unggul terutama di ground. Tinggal sekuat apa mental dan kemampuannya memanfaatkan semua skill dan tekniknya ini. Karena lawannya kali ini berada di level yang jauh berbeda dengan lawan-lawan Umar sebelumnya. Namun dengan bimbingan 2 juara UFC, Islam dan Khabib serta adiknya yang sudah menjadi juara Bellator, maka seharusnya Umar bisa menemukan strategi yang tepat yang paling efektif untuk menaklukkan Cory Sandhagen. Banyak hal yang bisa ia eksplor karena kemampuannya yang sangat komplit. Tidak ada batasan yang berarti. Banyak senjata yang bisa ia gunakan. Umar tidak terbatas dengan 1-2 senjata, ia memiliki kelebihan di hampir semua area. Strikingnya pun tak hanya terbatas pada pukulan saja, tapi tendangan-tendangannya pun amat sangat mematikan. Selain itu, staminanya pun terbilang kuat, maka seharusnya tidak ada halangan yang berarti secara teknis. Namun justru hal-hal di luar teknis yang akan bisa menghalanginya, seperti mentalitas dan beban bertarung dan banyak hal lainnya. Karena walau bagaimanapun secara mental Umar akan berada dalam tekanan. Ia diharuskan menang dan menjadi juara. Karena saudara-saudaranya sudah menjadi juara UFC, terlebih adiknya Usman juga sudah menjadi juara Bellator. Tinggal Umar saja yang tertinggal dengan saudara-saudaranya yang lain, maka secara tidak langsung mentalnya akan diuji kali ini. Akankah Umar tertekan secara mental atau sebaliknya? Ia menjadi lebih termotivasi dan lebih terbakar. Kita lihat saja nanti.
Artikel baru merchandise MMA Story Black Edition. Desain keren gak pasaran, bahan 100% cotton combat, adem lembut super nyaman, warna black supreme hitam pekat. Bisa diorder di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Lalu kita ke Cory Sandhagen, top contender yang bertahan cukup lama di jajaran teratas. Ia tak pernah pilih-pilih lawan, selalu siap menghadapi siapapun. Cory sudah bertarung dengan hampir semua jagoan top di bantamweight. Ia meng-KO Marlon Moraes dan Frankie Edgar sehingga mereka tak pernah sama lagi. 2 kali Cory mendapatkan kesempatan untuk meraih title, namun ia harus kalah oleh Sterling di title eliminator. Ia bangkit kembali dan mendapatkan title shot melawan Peter Yan, namun kembali kalah. Kini ia bangkit lagi, mengalahkan semua lawan yang dihadapkan UFC untuknya demi kembali meraih title shot. Cory mengalahkan semua top contender baru yang ingin melaju lebih jauh. Ia mengalahkan Song Yadong, Chito Vera, dan Rob Font. Namun anehnya malah Chito Vera yang ia kalahkan yang mendapatkan title shot melawan Sean O'Malley hanya karena pernah mengalahkan Sean O'Malley di masa lalu. Dan demi kembali mendapatkan title shot, ia pun rela melawan Umar Nurmagomedov yang berada jauh di bawah rankingnya dan dihindari banyak lawan. Karena Umar dianggap prospek terbaik di bantamweight dengan rekor 17-0 tak terkalahkan. Akan tetapi melawan Umar Nurmagomedov bukanlah hal yang mudah. Umar jauh berbeda dari lawan-lawan yang pernah Cory hadapi. Jelas Umar akan menggunakan grappling sambonya di mana Sandhagen harus benar-benar berhati-hati karena satu-satunya kekalahan finishnya ialah melalui ground game Sterling dan dikunci rear naked choke. Dan Umar memiliki kemampuan ground yang lebih baik dari Sterling. Maka satu-satunya peluang terbesarnya ialah dengan pertarungan atas. Ia harus mengokohkan kembali takedown defense-nya. Meski ia bisa menjebak Umar di ground dengan BJJ-nya, namun tetap saja risikonya terlalu besar. Maka ia harus bisa memaksimalkan setiap pertarungan atas yang terjadi dengan tetap bisa menjaga jarak dan menghindari takedown. Namun jika pertarungan tak bisa ia hentikan di ronde-ronde awal, maka mau tidak mau ia harus bisa melawan Usman di ground. Jika pertarungan terus berlanjut ke ronde 4 dan seterusnya, maka tak mungkin ia bisa lagi menghindari takedown Umar. Untuk itu ia juga harus mengantisipasi kemungkinan pertarungan ground dengan Umar. Selain menyiapkan jebakan-jebakan kuncian BJJ, juga kesiapan untuk keluar atau setidaknya bertahan di ground. Jika Cory bisa menghadirkan kekacauan saat trading pukulan, kemungkinan besar ia bisa menokdown Umar yang memang selalu bermain terbuka. Artinya memang semuanya bisa terjadi. Peluang Cory masih sangat terbuka, terlebih pengalaman dan mental bertarungnya sudah amat sangat matang. Ia sudah pernah berada di situasi-situasi sulit menghadapi petarung-petarung elit di bantamweight. Sedangkan Umar baru akan memulai pertarungan elitnya. Namun begitupun peluang Umar yang secara statistik lebih besar. Meski terbebani backgroundnya sebagai seorang Nurmagomedov, namun bisa jadi justru hal tersebut malah memotivasinya menjadi lebih terbakar. Apalagi Umar tahu apa yang akan ia dapatkan jika bisa menghabisi Sandhagen. Umar akan bisa melawan top contender lainnya dan mendapatkan title shot. Semuanya bisa terjadi, kita lihat saja update selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis saja pendapat dan analisa kalian di kolom komentar. Selain konten MMA, inilah usaha utama kami sejak 2014. CV Alta Konveksi, vendor konveksi profesional, tempat brothers yang mau bikin kaos, jaket, seragam kantor, PDL, rompi, hoodie, jasa alma mater, wear pack, dan lain-lain. Hampir semua jenis pakaian bisa kami kerjakan. Siap memenuhi kebutuhan pembuatan pakaian custom untuk berbagai keperluan seperti gathering perusahaan, reuni, komunitas, kampus, sekolah, hingga pengadaan instansi, dan lain-lain. Transaksi aman, produk bergaransi dan berbadan hukum, berpengalaman sejak tahun 2014 dan sudah bekerja sama dengan ratusan klien, dapat dikirim ke seluruh Indonesia. Minimal order hanya 12 piece. Untuk order atau tanya-tanya, hubungi langsung admin kami melalui link WhatsApp di kolom deskripsi video ini. Terima kasih.